Salam Bapak Ibu, Saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Ranti. Saya dari Kota Palangkaraya. Baik Bapak Ibu, Saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya mau bersaksi bagaimana awal dan pertama saya berjumpa pribadi dengan Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan pribadi saya. Awalnya ketika saya mengalami yaitu jatuh sakit, saya divonis oleh dokter itu sakit jantung. Kurang lebih dari 8 bulan berbagai upaya saya lakukan. Saya pergi ke dokter, bolak-balik ke dokter, saya berobat ke sana kemari, dan juga saya jatuh itu dalam penyembahan berhala. Apa yang dikatakan orang, karena banyak orang mengatakan, mari kamu datang ke tempat orang yang bisa, yaitu ke dukun, ya, ke tabib. Katanya orang itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit. Dari situ saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di situ saya jatuh dalam dosa, di situ saya jatuh dalam penyembahan berhala. Karena dulu saya tidak pernah mengenal apa itu Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, karena dulu saya yaitu Kristen KTP aja, Kristen, cuma datang ke gereja, cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, disitulah Tuhan menegur saya melewati penyakit itu. Tuhan menyatakan kuasanya untuk saya mengenal Dia. Dari situ saudaraku, ketika saya jatuh dalam penyembahan berhala, di situ dalam pernah satu kali saya ke tabib itu mengatakan begini, kalau kamu mau percaya sepenuhnya kepada saya, yaitu orang yang tabib ini saudaraku. Tapi dalam hati saya itu, tabib ini orangnya seperti ini, ada yang lebih dari tabib ini, yaitu Tuhan. Di situ dalam hati saya meragukan orang ini. Otomatis saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, orang itu berbicara seperti ini, kamu percaya kepada saya, jangan menyimpang ke sana kemari. Ya, dari situ saudaraku saya, kenapa tabib ini kok dia tahu ya hati saya. Di situ saya bilang dalam hati saya, ada yang lebih besar dari kamu, yaitu Tuhan. Ya, dari situlah saudaraku yang kasih dalam singkat cerita, dan saya itu ada tante saya, dia seperti menginjil ya, tapi dia menginjil karena dia ini ada saudaranya juga, saudaranya ini juga pelayanan kesana kemari menjadi pelayan Tuhan. Mereka mendoakan orang itu menjadi sembuh, yang terikat tuh dilepaskan. Ya, saudaraku yang dikasih, dalam singkat cerita, saya diceritakan seperti ini. Di situ ada tumbuh rasa iman saya. Dalam hati saya, Tuhan, saya itu berdoa saudaraku, tapi doa itu saya tidak tahu arahnya kemana. Berdoa, berseru dengan Tuhan, menangis dengan Tuhan, ya, dengan berbagai macam cara upaya sudah saya lakukan. Tapi ini Tuhan, saya bilang, kasih saya kesempatan Tuhan untuk saya bisa sembuh. Disitulah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika itu tante saya ini, saya bilang sama tante, ayo kita ke tempat orang yang bisa mendukung dan bisa mendoakan saya supaya saya bisa sembuh. Tante saya ini, ya, dia mengajak saya, dia bilang oke, nanti saya antar kamu. Terus saya putuskan, saya pamit, permisi, saya pamit dengan suami saya mau ke Palangkaraya. Ya, ketika kami sampai ke Palangkaraya, tante saya ini dia bilang, hari ini ada KKR, kalian datang ke KKR, nanti kalau ketika banyak orang dan orang itu, ketika pendeta itu mengajak orang-orang dan memanggil orang-orang, siapapun yang bermasalah, sakit penyakit apapun, nanti kamu maju ke depan. Ya, ketika sudah
ketika kami datang ke acara KKR itu, saya melihat orang banyak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan di sebuah gedung itu, ya di situ. Dan ketika acara sudah selesai dan ketika pendeta ini mendoakan orang dan para pelayan Tuhan, di situ saya di dalam hati saya ada satu dorongan, ya saya maju ke depan. Ketika saya maju ke depan itu, ya saya sempat kaget ya, saya melihat orang di sebelah saya itu mereka rebah. Kok mereka bisa rebah? Kenapa mereka itu? Ya, pas ketika hamba-hamba Tuhan, pendeta mendoakan saya juga rebah. Saya juga heran, kenapa saya bisa rebah? Disitulah saudaraku, disitulah iman saya mulai tumbuh dan saya percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan saya. Di situ saudaraku, singkat cerita, setelah KKR itu saya kembali lagi ke rumah tante saya ini dan mereka kumpul hamba-hamba Tuhan itu dan hamba Tuhan itu kumpul ya, dan mereka itu mau berdoa dan saya itu minta didukung doa supaya saya itu bisa sembuh. Di situ singkat cerita saudaraku, mereka itu mendoakan saya saudaraku. Di situ terjadi kelepasan ya saudaraku. Di situ satu keyakinan saya, kepercayaan saya percaya Tuhan. Ya, saya percaya Yesus. Ya, terus mereka itu bilang, kamu pernah datang ke tabit ke dukun ya? Iya, saya bilang ya, karena saya kata orang tabib ini bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang apapun bisa bisa disembuhkan. Jadi itu saudaraku, mereka tahu ya. Saya juga bingung kenapa mereka tahu, kan saya kan tidak pernah bilang sama mereka. Tapi di situ saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, singkat cerita disitulah saya merasakan bagaimana kasih Tuhan itu, bagaimana Tuhan menjamah saya, bagaimana mujizat Tuhan menyembuhkan saya. Kurang lebih dari 8 bulan saya merasakan sakit. Saya berseru dan Tuhan, menangis dengan Tuhan. Saya tidak mau mati Tuhan. Karena bagaimana? Karena suami dan anak-anak saya, siapa yang mengurusnya ya. Di situ saudaraku, di situ iman saya, terus saya didukung doa dan saya awalnya disitulah saya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Di situ saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam kehidupan saya. Disitulah awalnya saya mengenal Tuhan dan dari situlah saya mengenal bagaimana melayani Tuhan. Singkat cerita, saya melayani Tuhan. Saya ikut mereka pelayanan ke sana kemari saudaraku, siang malam saya ikut mereka. Pokoknya kalau ada doa, kalau ada pelayanan, pasti saya ikut saudaraku ya, dikasih dalam Tuhan. Pokoknya di mana orang KKR saya ikut. Itu awal-awalnya ketika menerima Tuhan itu kasih yang mula-mula saudaraku, kasih yang mula-mula, kasih yang pokoknya itu badai silih berganti itu semuanya saudaraku. Saya itu hampir semuanya saya terjang saudaraku yang dikasih nonton. Singkat cerita, ketika saya melayani itu saudaraku, dan saya singkat cerita, suami saya dia protes karena saya lalai dalam rumah tangga. Ya, di situ saya berpikir, ya memutuskan, ya saya pelayanan iya, tapi saya juga melayani keluarga. Ya, saya melayani keluarga saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Disingkat cerita seperti ini lagi, singkat cerita lagi saudaraku, ketika itu perjalanan itu saya dalam pikiran saya perjalanan mengikuti Tuhan itu enak saudaraku, itu gampang. Ternyata proses demi proses, masalah demi masalah, badai datang di silih berganti. Disitulah saudaraku saya diuji dalam kehidupan saya pribadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam pelayanan, dalam rumah tangga, baik pun dalam keuangan, baik pun dalam sisi kehidupan saya saudaraku, semuanya diuji saudaraku. Disitulah saya bagaimana berjuang walaupun jatuh bangun, banyak proses dalam kehidupan saya, yaitu membentuk karakter saya yang salah itu saudaraku, karakter pribadi saya yang tidak baik, karakter saya yang buruk itu yang Tuhan pangkas saudaraku. Ya, ranting yang tidak berbuah itu dipangkas, dipotong, sehingga ranting itu menghasilkan
menghasilkan ranting yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Itu tidak membutuhkan waktu yang apa ya, yang singkat saudaraku, tapi itu membutuhkan waktu yang lama, tergantung dengan pribadi saya, ya, mau enggak saya sifat saya, karakter saya itu Tuhan potong, Tuhan pangkas, itu membutuhkan waktu saudaraku ya dikasih Tuhan. Itulah sisi kehidupan saya. Saya menganggap pelayanan itu sesuatu yang luar biasa, yang wow saudaraku yang dikasih. Kehidupan saya baik-baik saja, ternyata itu tidak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Di situ singkat cerita banyak hal, beberapa tahun, dan setelah saya ikut pelayanan lagi, di situ saya diuji terus bagaimana kehidupan saya, di masalah datang silih berganti, kecil maupun besar masalah itu saudaraku, itu yang diperhadapkan dalam kehidupan saya saudaraku yang dikasih. Ya, saya bersyukur saya bisa ada hari ini, itu berkat Tuhan, itu berkat kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatan saya manusia, tapi itu berkat Tuhan. Walaupun kadang jatuh bangun saudaraku, tapi itu tidak, walaupun saya gagal dan pernah gagal, tapi saya belajar dari kegagalan ini saudaraku. Berarti ini kegagalan ini sesuatu yang untuk saya belajar ya, untuk bisa melewati itu semuanya, untuk bisa melewati padang gurun itu saudaraku. Ya, walaupun saya pernah mengalami kesuksesan, walaupun saya pernah mengalami kesusahan, tapi disitulah Tuhan menguji saya bagaimana ketahanan tubuh saya, ketahanan iman saya, ketahanan saya bertahan dalam masalah itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya, di situ saya merasakan bagaimana kasih Tuhan itu, karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tergantung dengan pribadi saya manusia saudaraku. Kembali lagi ke diri saya, kembali lagi ke diri kita semua saudaraku yang dikasih. Apakah kita dengan keadaan, baik pun masalah kita, persoalan kita, baik pun susah senang kita, baik pun dalam kelimpahan, dalam kesusahan apapun, apakah kita tetap mencari Tuhan, apakah kita tetap bertahan mencari Tuhan, apakah kita tetap bertekun mencari Tuhan, apakah kita tetap berseru mencari Tuhan. Disitulah kita diuji saudaraku, karena saya juga diuji saudaraku. Setiap hari kita pasti diuji oleh Tuhan. Apakah kita diuji dengan keadaan kita, lingkungan kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, atau dengan pekerjaan kita, atau dengan keuangan kita, semuanya kita diuji saudaraku yang dikasih Tuhan. Disitulah kita, apakah kita lolos tidak, untuk lolos nggak kita dalam setiap proses itu, dalam setiap masalah itu saudaraku. Disitulah kembali dalam diri kita, dan kita merenungkan bagaimana kehidupan kita itu, bagaimana kita melihat, jangan kita melihat sisi buruknya kehidupan kita, kehidupan lama kita, tapi kita melihat bagaimana sisi baiknya kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu bukan merancangkan sesuatu yang mencelakakan, tapi itu saudaraku yang dikasih, kembali karena diri kita, karena Tuhan itu merancangkan damai sejahtera untuk kita, supaya gitu masa depan kita ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kegagalan dalam kehidupan kita, ya, itu kegagalan itu sesuatu yang tertunda. Berarti itu kegagalan itu saudaraku untuk kita belajar. Berarti kegagalan itu untuk kita memperbaiki, untuk kita merubah apa yang tidak baik itu, kita memperbaiki dan lebih memperbaiki sisi sifat karakter kita yang tidak baik itu saudaraku yang kasih. Ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan itu mendatangkan kebaikan. Saya juga dalam sisi kehidupan saya juga saudaraku, banyak hal dengan Tuhan itu saya juga banyak protes ya dengan Tuhan, dan saya juga banyak mengalami hal-hal yang tidak di luar pemikiran saya, tidak di luar dugaan saya. Masalah itu datang silih berganti. Itulah saudaraku, ketika kita tidak berjaga-jaga, disitulah iblis itu melemparkan sesuatu supaya kita itu sadar, supaya, karena kita tuh kalau kita tidak berjaga-jaga itu saudaraku, ada kesempatan iblis itu, nah di situ kita diterkam saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tapi kita tetap
datang dengan Tuhan. Kita datang merendahkan hati kita di depan Tuhan. Kita datang berseru kepada Tuhan, bertekun walaupun doa kita belum didengar Tuhan, walaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, walaupun masalah kita Tuhan Tuhan menyelesaikan, tapi ada masalah yang ada masalah yang Tuhan bisa selesaikan, dan ada juga masalah persoalan kehidupan kita yang kita selesaikan, yang Tuhan ingin kita selesaikan, saudaraku. Ya, bagaimana tergantung kita merespon, dan apakah kita dengan kita mengalahkan kekuatan kita, apakah kita mengalahkan kekuatan dari Tuhan, saudaraku. Sering juga saya pribadi, saudara, saya mengalahkan pikiran saya manusia, saya mengalahkan kekuatan saya manusia, tapi akhirnya, saudaraku, tidak ada jawaban ya ketika saya mengandalkan kekuatan saya. Tetapi ketika saya menyerahkan semuanya, ya Tuhan, ya saya menyerahkan sepenuhnya dengan Tuhan, dan Tuhan yang ambil alih. Dan ketika ketika Tuhan yang ambil alih, saudaraku, dan ketika Dia bekerja, itu semuanya kehendak Dia, supaya semuanya itu Tuhanlah yang menentukan. Ya, semuanya ada waktunya, semuanya ada waktu Tuhan. Tuhan menjawab setiap doa kita. Dengan keyakinan kita tetap berseru, dan kita tetap bertekun, percaya dan yakin. Iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita dengan Tuhan kita, dengan sesama kita, saudaraku. Karena pahit manisnya kehidupan itu semuanya kita sebagai manusia, semuanya kita pasti mengalaminya. Kekecewaan, putus asa, sakit hati, diremehkan, disepelekan, semuanya dikatain orang, diomongkan orang-orang. Itu semuanya, saudara, itu proses buat kita. Itu semuanya itu pelajaran buat kita. Biarkan orang di luar sana memandang kita, tetapi kita semuanya, biarlah kita memandang Tuhan kita yang penuh dengan kuasa. Disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan pasti mendengar seruan kita, Tuhan pasti mendengar doa kita, dan Tuhan akan menjawab pada waktunya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Semuanya air mata kita sudah Tuhan tampung di kirbatnya. Semuanya air mata kita itu tidak akan sia-sia, saudaraku. Percaya dan yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita, sebab Dialah penolong dalam kehidupan kita. Kita yakin iman kita, dan tetap percaya mujizat Tuhan itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ini kesaksian singkat saya, mungkin ini bisa jadi berkat bagi saudara dan bagi Bapak Ibu semuanya yang mendengarkannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kesempatannya, buat pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Semoga kita tetap setia, dan kita tetap maju, dan kita tetap semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.